Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Dwi Wulandari dan rekan saya Ibu Jayanti Mustikawati. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk menilai hasil dari kegiatan observasi gitu. Baiklah Ibu Tika, bagaimana kabarnya hari ini Bu Tika? Alhamdulillah baik Bu Ulan kabarnya hari ini. Bagaimana dengan Bu Ulan sendiri kabarnya? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ibu Tika, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Ibu Tika ya, terkait tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu Tika lakukan. Bagaimana nih perasaan Ibu Tika setelah melakukan kegiatan observasi yang sudah Ibu Tika lakukan? Ngomong-ngomong tentang perasaan ya, perasaan saya yang pastinya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, setelah diobservasi Bu Ulan, tentunya saya merasa senang dan lega Bu Ulan, karena saya merasa setelah diamati atau diobservasi Bu Ulan dan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, yang mana saya mengajar di kelas itu menjadi lebih percaya diri ya, lebih pede dan melihat juga siswa saya sekarang lebih aktif, lebih kondusif, mungkin seperti itu perasaannya Bu. Oke Ibu Tika, antusias sekali ya mendengar pernyataan Ibu Tika. Jadi perasaannya Ibu Tika sekarang lega, kemudian percaya diri, kemudian lebih aktif dan lebih kondusif ya, seperti itu suasana kelasnya. Kemudian Ibu Tika, setelah Ibu Tika melakukan kegiatan observasi ini, kira-kira nih dari perasaan yang sudah Ibu Tika rasakan, kira-kira kalau diukur menggunakan skala dari 1 sampai 10, itu Ibu Tika sudah mencapai pada skala berapa Ibu Tika? Kalau dibilang saya sendiri ya, performa saya sendiri, mungkin saya rasa saya ini masih berada di posisi 7 mungkin dulu kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu Ibu Tika ya. Oke. Mengapa ya kira-kira Ibu Tika kok bisa berpendapat nih saya sudah ada di skala 7 nih? Kira-kira apa yang mendukung atau pertimbangan Ibu Tika berdasarkan apa sudah menilai kalau Ibu Tika itu sudah ada di posisi 7 seperti itu Ibu Tika? Kalau ditanyakan seperti itu, saya menilai diri saya sendiri itu berdasarkan mungkin Bu ya. Yang pertama kan area pengembangan yang ingin saya kembangkan kemarin itu tentang penguasaan kelas Bu. Jadi menurut saya tadi waktu kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran itu saya sudah mulai menguasai kelas ya, pastinya saya lebih percaya diri. Terus yang kedua juga saya juga sudah menggunakan mungkin berbagai metode Bu atau trik yang pastinya saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena kan anak-anak ini kan Bu kita tahu dari kesiapan belajarnya, dari minatnya itu memiliki apa Bu ya istilahnya berbeda-beda Bu seperti itu. Jadi mungkin dari proses pembelajaran tadi saya menilai diri saya 7 itu dari penguasaan kelas dan dari strategi yang saya gunakan. Oke Bu Tika, bagus sekali ya. Jadi di sini Bu Tika sudah menilai dengan skala 7 berdasarkan penguasaan yang sudah Bu Tika lakukan, kemudian kepercayaan diri, kemudian metode dan strategi yang sudah Ibu Tika terapkan itu sudah berdiferensiasi menyesuaikan dengan murid yang berbeda-beda bakat seperti itu Bu Tika ya. Oke Bu Tika, menanggapi dari kegiatan Ibu Tika tadi, di sini saya akan melakukan hasil observasi yang sudah saya catat Ibu Tika ya. Apakah boleh saya melakukan hasil observasi saya Ibu Tika? Boleh, dengan senang hati silakan boleh. Baiklah Ibu Tika, ini menurut saya Ibu Tika ya sudah bagus sekali, sudah antusias sekali pembelajaran Ibu Tika terapkan ya. Jadi di sini saya lihat tadi Ibu Tika sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap siswa, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian menyesuaikan dengan bakat-bakat yang ada pada diri siswa seperti itu. Dan yang utamanya Ibu Tika sudah mencapai tujuan pembelajaran Ibu Tika tadi. Saya lihat tadi Ibu Tika melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila, jadi mengajarkan nilai-nilai Pancasila itu sepertinya anak-anak sudah antusias. Kemudian sudah ada umpan balik yang baik yang diterima anak dari pembelajaran yang sudah Ibu Tika lakukan ya, seperti itu ya. Kemudian Ibu Tika, saya mau bertanya nih, kira-kira dari kegiatan Ibu Tika tadi setelah observasi, melakukan perasaan yang Ibu Tika rasakan, kemudian skala yang Ibu Tika terima, kemudian berdasarkan apa, kemudian kira-kira bagaimana sih pendapat Ibu Tika nih setelah melakukan kegiatan observasi ini?
Baik, kalau ditanya pendapat Bu ya, saya mungkin pendapatnya sama Bu Ulan, apa yang Bu Ulan sampaikan tentang hasil dari observasi tadi Bu ya. Benar kata Bu Ulan ya, pembelajaran mungkin lebih kondusif kan, karena saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana benar sekali Bu Ulan, ternyata kita ini selama ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin pernah Bu Ulan kita lakukan ya, cuman kita tidak tahu istilahnya saja Bu Ulan ya, mungkin begitu ya, dengan strategi-strategi yang sudah kita gunakan bermacam-macam, rupanya hasilnya itu siswa itu jauh lebih aktif, antusias, dan keadaan kelas pun masih tetap kondusif walaupun aktif seperti Bu Ulan. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Bu Ulan. Iya Ibu Tika, saya ini berdasarkan pengamatan saya ya, ternyata Ibu Tika sudah mencapai semuanya. Jadi benar Ibu Tika tadi, jadi memang pembelajaran diferensiasi itu kita harus lebih meningkatkan ibaratnya bakat dari siswa yang berbeda-beda jenis seperti itu Ibu Tika ya. Kemudian di sini yang saya mau tanyakan lagi dari kegiatan observasi ini, kira-kira kendala apa yang Ibu Tika rasakan seperti itu saat kegiatan observasi tadi? Baik, kendala Bu ya. Ya. Kalau cerita tentang kendala yang pastinya karena saya ini kan Bu mengajar kelas 1 Bu ya. Kelas 1 ini kan istilahnya kelas dasar atau kelas awal di sekolah dasar. Yang mana anak-anak ini kan mereka kan transisi tuh Bu dari PAUD ke SD kan. Jadi ya apa ya, tingkah mereka itu, kebiasaan mereka itu yang di TK gitu kan, itu masih terbawa-bawa Bu ke SD. Jadi istilahnya durasi pembelajaran itu lebih sedikit di TK, sekarang ke SD lebih agak banyak. Jadi kendala yang saya hadapi ini keadaan siswa Bu, intinya seperti itu, kesiapan siswa seperti itu. Iya. Mungkin ditanya kendala seperti itu. Iya Ibu Tika ya. Jadi kesiapan siswa kendala Ibu Tika di sini karena kita belum terbiasa seperti itu, masih mengiringi kebiasaan anak-anak yang masih transisi TK menuju SD. Jadi di sini kesiapan anak-anak belum mencapai ini standar seperti itu Bu Tika ya. Oke, selanjutnya Ibu Tika dari kendala yang sudah Ibu Tika rasakan, kira-kira ke depannya nih rencana apa yang akan Ibu Tika pilih dan tempuh seperti itu? Oke, rencana Bu ya. Kalau ini rencana saya nih ke depannya, yang pastinya karena anak-anak ini kan masih transisi Bu ya, dari kelas 1 ini mungkin butuh berapa waktu, mungkin butuh berapa bulan Bu ya. Yang pastinya saya akan mencari atau menerapkan berbagai model atau metode Bu, yang mana membuat mereka itu belajar dengan aktif tetapi tetap menyenangkan seperti itu Bu. Seperti yang kita ketahui katanya kan sekarang istilahnya nih, pembelajaran itu sesuai dengan kodrat murid Bu ya, kodrat murid dan kodrat zaman. Kita juga tidak menutup kemungkinan kalau kita kan sekarang zaman kita sudah canggih, mungkin nanti akan menggunakan model pembelajaran yang mendekati digitalisasi, mungkin ada penampilan video dan sebagainya, tetapi masih mengharapkan dengan kondisi kelas yang tetap kondusif seperti itu mungkin Bu. Iya. Rencananya. Bagus sekali Bu Tika ya, rencananya super sekali ya. Saya lihat di sini Ibu Tika akan membuat atau mencari modul atau media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa, karena seperti istilahnya Ibu Tika tadi, memang di sini kita sering nih mengajarkan ini, tapi kita tidak tahu bahwasannya memang pembelajaran itu memang harus menyelesaikan kodrat murid, kemudian kodrat zaman. Jadi Ibu Tika akan mencari media pembelajaran yang sesuai dan kemudian bisa digitalisasi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk materi pembelajarannya seperti itu Bu Tika ya. Oke Bu Tika, selanjutnya nih kira-kira nih setelah kendala, setelah rencana yang akan Ibu Tika yang tempuh sudah bagus tadi, kira-kira yang Ibu Tika butuhkan ini dukungan dari siapa saja Ibu Tika? Oke, kalau bicara tentang dukungan support ya, yang pasti dukungan itu yang pertama kita harapkan dari rekan sejawat itu. Karena kan seperti di sekolah kami ini kan kelas satunya kan ada 3 rombel Bu. Jadi mungkin yang sangat saya harapkan pasti kolaborasi dari guru yang lain, walaupun nanti bukan di kelas 1, guru-guru yang lain pun pasti kita butuhkan Bu. Yang kedua itu support dari wali siswa tentunya Bu, karena kita tak lepas dari bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan wali siswa. Karena kan anak-anak itu kan belajarnya di sekolah cuma beberapa jam saja Bu ya, jadi sisanya kan memang wali siswa. Nah yang terakhir yang pastinya yang saya sangat butuhkan juga dukungan dari atasan kita pas sekolah Bu. Karena apa? Karena kan untuk media, sarana, prasarana mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut kepada kepala sekolah Bu tentunya. Oke, betul sekali ya, saya setuju sekali ya. Jadi dukungannya di sini dari
Nah, anak ya, tadi kan kita kan sudah nyebutin sila-sila Pancasila. Coba Rasya ke depan sini nak. Rasya ke depan. Ini Rasya ibu mau tanya-tanya. Rasya, tadi kan kita sudah belajar 5 Pancasila. Lambang yang pertama apa Rasya? Yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Nomor 4. Nah, yang kelima? Pada dan kapak. Sekarang ibu tanya dulu. Kalau yang nomor 1 bunyi silanya apa? 1. Ketuhanan. Yang 2. Kemanusiaan. Yang 3. Persatuan. 4. Kebijaksanaan dalam bermusyawarah. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat. Oke, Rasya duduk. Ada lagi yang mau maju? Lagi ya? Ya, jangan. Cewek pula. Coba, Tasmira, sini, gantian. Nanti yang mau lagi, ya? Tunggu ya. Yang satu. Tempat dong. Coba. Pancasila. Yuk, maju. Oleh nikmat dalam 5. Oke, ayo habis. Nah, dekat habis. Ayo habis. Coba habis yang ini. Aduh, jatuh. Ayo di sana. Aku ya. Yang lain sambil gini. Yuk. Ya, dulu ya. Ya. Gantian, coba habis. Pancasila. Ya, bisa dulu. Ada lagi? Satu lagi? Ya, yuk. Oke, duduk dulu ya. Oke, duduk dulu. Itu tadi kan kita sudah tahu arti bunyi dari Pancasila. Jadi mulai lagi. Ada berapa anak? Ada 5. Jadi Pancasila kita ada 5. Nah, sekarang anak-anak, silakan kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan. Tulislah, silakan tulis apa yang ada di sini ya. Nulisnya tadi ya. Tadi? Oh, Akang sudah ya? Akang sudah ya sudah. Akang kalau sudah duduk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dan rekan saya Ibu Jayati Mustikawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Baiklah, hari ini saya akan mengadakan pasca observasi pada Ibu Jayati Mustikawati. Apa kabarnya Ibu Jayati? Alhamdulillah baik, kebetulan kabarnya. Alhamdulillah baik juga ketika ya. Baiklah ketika ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ketika di sini terkait pasca observasi yang sudah kita lakukan di kelas tadi. Baik sekali ya, saya lihat Bu Ika aktif dalam pembelajaran, kemudian cara penyampaian juga memenuhi tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan
sudah melengkapi semua. Kira-kira Ibu Tika kalau misalnya ini dari pra observasi kemarin udah ada skalanya nih, untuk pasca observasi kira-kira kepuasan Ibu Tika tadi sudah ada di skala berapa Ibu Tika ya? Kalau untuk pasca bulan, kalau diskalakan dengan 10 bulan ya, mungkin saya menilai diri saya sendiri nih ya, mungkin berada di posisi 8 jam bulan. Iya. Cukup bagus benar Bu Tika ya, sudah di posisi 8. Artinya di sini anak-anak memang sudah interaktif dengan pembelajaran yang Ibu Tika lakukan ya, kemudian sudah memenuhi pembelajaran diferensiasi dan KSE tentunya Bu Tika ya. Baiklah Ibu Tika, untuk selanjutnya nih Bu Tika, kira-kira harapan apa nih Bu Tika yang Ibu Tika inginkan ke depannya setelah pasca observasi ini Bu Tika? Kalau harapan yang saya inginkan ke depannya dari 7 bulan, tadi kan masih skala 8 bulan ya, saya masih ingin meningkatkan lagi ke depan, karena dari sisi ya namanya anak kelas 1 bulan ya, sisi penguasaan kelas itu loh yang ingin saya tingkatkan ya pastinya. Mungkin dengan apa nanti itu bulan. Berarti ya harapan kita karena di kelas 1 tadi memang anaknya interaktif, kooperatif semua Bu ya, jadi tentunya kita harus menciptakan pembelajaran yang lebih yang membuat anak-anak lebih interaktif dengan kita, kemudian lebih antusias tentunya Bu Tika ya. Oke Bu Tika, selanjutnya setelah harapan nih kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu Tika lakukan ini kira-kira sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Tika rencanakan? Oke, kalau untuk kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan yang sudah dilakukan, saya rasa sudah Bu ya, karena saya kan tujuan pembelajaran tadi kan ada mengenal hafalan Al-Quran dan Al-Quran. Jadi anak-anak itu sudah hampir 80-90% mereka sudah bisa berkomunikasi. Ya, benar sekali. Jadi pasca observasi kita pada hari ini, kita sudah ada di skala 8, kemudian ada tujuan pembelajaran juga sudah tercapai Bu Tika ya, sudah 80% sampai 90%. Kemudian harapan-harapan kedepannya juga Ibu Tika ingin meningkatkan kembali pembelajaran bagaimana cara mengkondisikan siswa-siswa kelas 1 yang transisi dari PAUD ke SD seperti itu Bu Tika ya. Baiklah, mungkin itu saja bincang-bincang percakapan kita pasca observasi dengan Ibu Tika Jayanti. Harapan kita bersama ke depannya pembelajaran kita bisa lebih aktif, interaktif, dan tentunya berdiferensiasi dan SE gitu ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu Tika. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Tika tadi sudah melakukan webinar. Ya, tadi sudah bagus dan luar biasa. Karena untuk coaching ini praktis supaya kemampuan coaching itu bisa berjalan dengan baik, Tadi Ibu Tika juga sudah luar biasa, itu juga Bu Wulan. Sebenarnya untuk di coaching di seperti sini kita ini diajari, kita belajar tentang ketika kita menjadi orang lebih baik di sekolah maupun di sekolah, kita mengobservasi atau melakukan posisi itu tidak sepenuhnya di sekolah. Jadi ada tahapan-tahapan yang di coaching ini kita belajar bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk pertama ini pertanyaan dulu yang mau dilihat apa, yang mau dilihat itu saya dulu kita mau dilihat ilmu pelajaran yang saya berikan sesuatu belum. Nah, terus di dapat observasi langsung dan yang pasti juga gitu. Jadi di sini kita belajar itu saja dari saya. Kembalinya yang luar biasa dan bulan juga harus praktek terus belajar terus untuk mengembangkan kuncinya. Terima kasih bulan kita luar biasa.
Oke, terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Tika tadi sudah melakukan coaching seminar. Jadi tadi sudah bagus yang luar biasa. Karena untuk coaching ini teknis-teknis supaya kemampuan coaching itu bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Tadi kita juga sudah luar biasa, itu juga Bu Wulan. Sebenarnya untuk di coaching di seperti sini kita ini diajari kita belajar bagaimana ketika sudah menjadi orang pemimpin baik di sekolah maupun di sekolah kita mengobservasi atau melakukan posisi itu tidak sepenuhnya sekolah. Jadi ada tahapan-tahapan di coaching ini kita belajar bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk melakukan posisi pertama ini kita tanya dulu yang mau dilihatnya apa, yang mau dilihat itu saya dulu atau kita mau dilihat ilmu pelajaran yang saya berikan sesuatu belum. Nah terus di dapatnya kita pasti langsung dan jangan dipasang juga gitu. Jadi disini kita belajar itu saja dari saya. Kembalinya yang luar biasa dan bulan juga harus praktek terus belajar terus untuk mengembangkan kucing. Terima kasih bulan kita luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Tika tadi sudah melakukan coaching seminar. Jadi tadi sudah bagus yang luar biasa. Karena untuk coaching ini teknis-teknis supaya kemampuan coaching itu bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Tadi kita juga sudah luar biasa, itu juga Bu Wulan. Sebenarnya untuk di coaching di seperti sini kita ini diajari kita belajar bagaimana ketika